Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mekanisme transmisi kebijakan moneter, mata kuliah kebijakan moneter dan ke bank sentral. Kita kenalan dulu ya, nama saya Ade Wengki Gregorius Tumit, Prodi Ilmu Ekonomi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih, permasalahan mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter masih merupakan topik yang menarik dan menjadi perdebatan, baik di kalangan akademis maupun para praktisi di bank sentral. Menariknya, mekanisme transmisi kebijakan moneter selalu dikaitkan dengan dua pertanyaan. Pertama, apakah kebijakan moneter dapat mempengaruhi ekonomi real di samping pengaruhnya terhadap harga? Kedua, jika jawabannya iya, maka melalui mekanisme transmisi apa pengaruh kebijakan moneter terhadap ekonomi real tersebut terjadi? Maka dari itu, untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu mekanisme transmisi kebijakan moneter. Menurut Taylor 1995, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh kebijakan moneter untuk dapat mempengaruhi sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu pendapatan nasional dan inflasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter memiliki dua kajian, yaitu kajian teoritis dan empiris. Yang pertama, kita akan membahas apa itu mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam lingkup kajian teoritis. Di dalam kajian teoritis, mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara dapat mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan hingga terwujudnya sasaran akhir kebijakan moneter yang ditetapkan oleh suatu bank sentral. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kajian empiris. Pada kajian empiris, mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan besarnya permintaan agregat tidak selalu sama dengan penawaran agregat. Jika terjadi selisih antara permintaan dan penawaran atau terjadi output gap, maka akan memberi tekanan terhadap kenaikan harga-harga atau yang sering kita kenal dengan inflasi dari sisi domestik. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi luar negeri terjadi melalui pengaruh langsung dan tidak langsung perubahan nilai tukar terhadap perkembangan harga barang yang diimpor. Teman-teman, udah tahu nggak sih saluran-saluran apa saja yang dilewati oleh mekanisme transmisi kebijakan moneter? Pertama, ada jalur suku bunga, yang kedua jalur nilai tukar, yang ketiga jalur harga aset, keempat jalur kredit, kelima jalur ekspektasi, dan yang terakhir itu ada jalur uang. Yang pertama, kita akan membahas jalur suku bunga. Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Dalam hal ini, pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah sampai panjang melalui mekanisme penyeimbang sisi permintaan dan penawaran di pasar uang. Ini merupakan contoh skema mekanisme transmisi kebijakan moneter dengan jalur suku bunga. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jalur nilai tukar. Mekanisme transmisi melalui nilai tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan permintaan agregat. Dan selanjutnya, output dan harga. Besar kecilnya pengaruh pergerakan nilai tukar tergantung pada nilai tukar yang dianut oleh suatu negara tersebut. Ini merupakan contoh dari skema mekanisme transmisi kebijakan moneter dengan jalur nilai tukar. Ketiga, kita akan membahas mengenai jalur harga aset. Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif, maka hal itu akan mendorong peningkatan suku bunga pada gilirannya akan menekankan harga pasar aset perusahaan. Penurunan harga aset dapat berakibat pada dua hal. Pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, dan yang kedua, menurunkan nilai kekayaan dan pendapatan yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran konsumsi. Ini merupakan contoh skema mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur harga aset. Keempat, kita akan membahas mengenai jalur kredit. Mekanisme transmisi melalui jalur kredit menekankan bahwa pengaruh kebijakan moneter terhadap output dan harga terjadi melalui kredit perbankan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit dibagi menjadi dua jalur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bank lending channel atau jalur pinjaman uang
yaitu jalur yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kredit karena posisi keuangan bank khususnya di sisi aset. Yang kedua, firm balance sheet channel atau jalur neraca perusahaan yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan seperti cash flow dan rasio utang terhadap modal, dan selanjutnya mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit. Baiklah, ini merupakan contoh dari skema mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit. Yang kelima, kita akan membahas mengenai jalur ekspektasi. Mekanisme transmisi melalui jalur ekspektasi menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan permintaan dan inflasi. Selanjutnya, ini merupakan contoh skema mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur ekspektasi. Yang terakhir, saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur uang. Transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang mengacu pada dominasi peranan uang dalam perekonomian. Dijelaskan oleh Quantitative Theory of Money, teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan uang yang beredar dan inflasi. Transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia diberikan kewenangan penuh dan merumuskan instrumen kebijakan moneter. Instrumen-instrumen Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut. Yang pertama, operasi pasar terbuka adalah kegiatan bank sentral untuk membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ini adalah salah satu instrumen kebijakan moneter selain suku bunga kebijakan dan rasio cadangan wajib. Yang kedua, sterilisasi valuta asing, yaitu transaksi jual beli valuta asing terhadap mata uang domestik untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik atau cadangan devisa suatu negara. Yang ketiga, ada fasilitas diskonto, suatu kebijakan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank umum dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pengelolaan dana yang bersifat sementara. Yang keempat, giro wajib minimum, yaitu suatu dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Yang terakhir, sertifikat wadiah Bank Indonesia. Sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek dengan prinsip wadiah. Sertifikat wadiah Bank Indonesia merupakan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip pada bank syariah yang diciptakan dalam rangka pengendalian moneter. Efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter diukur dengan dua indikator, yaitu yang pertama, berapa besar kecepatan atau berapa tenggat waktu, dan yang kedua, berapa kekuatan variabel-variabel dalam merespon adanya shock instrumen kebijakan moneter, dan variabel lainnya sehingga terwujud sasaran akhir kebijakan moneter. Kedua indikator tersebut diperoleh dari hasil uji impulse response function dan uji varian decomposition. Transmisi moneter dan perputaran uang. Dalam kaitan ini, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan, lembaga keuangan lainnya, dan pelaku ekonomi di sektor real melalui dua tahap perputaran uang. Yang pertama, interaksi di pasar keuangan. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Yang kedua, interaksi melalui fungsi intermediasi. Interaksi yang terjadi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Yang terakhir, pentingnya mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, untuk mengetahui saluran transmisi mana yang paling dominan dalam ekonomi untuk dipergunakan sebagai dasar bagi perumusan strategi kebijakan moneter. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa kuat dan lamanya tenggat waktu masing-masing saluran transmisi tersebut bekerja, baik dari sejak kebijakan moneter dilakukan bank sentral ke perubahan masing-masing saluran maupun dari saluran transmisi ke perubahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, kami ucapkan